Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, darinya kita datang, kepadanya kita mengabdi, kepadanya kita berserah diri, kepadanya pula kita kembali. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah dan qudwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus saleh, mukminin mukminat yang taat hingga yaumul kiamat. Khatib berwasiat untuk diri dan hadirin semua, mari tingkatkan iman, tingkatkan amal, tingkatkan ilmu, tingkatkan ketakwaan. Dengan iman dan takwa, derajat manusia semakin tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa juga adalah pakaian yang paling baik. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang lebih baik. Iman juga bekal yang paling utama, bekal yang paling baik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Semoga Allah senantiasa menurunkan berkah, rahmah dan maghfirah, menguatkan hati kita dengan akidah yang salimah, mengindahkan hidup kita dengan ibadah yang sahihah dan akhlakul karimah, melimpahi kita dengan rizki yang halalan thayyibah, menjadikan keluarga kita makin sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri, anak cucu makin solih dan solihah. Perjalanan hidup kita terus dibimbing dengan cahaya hidayah, dan kita tidak diwafatkan kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Di alam barzah ditempatkan di tempat yang paling indah, di akhirat dihisab dengan hisab yang mudah dan mendapat hadiah al-jannah bersama keluarga dan seluruh jamaah Masjid As-Sakinah. Para jamaah yang Allah muliakan, kewajiban kita terhadap Rasul selain mengimaninya adalah mentaatinya, menteladaninya,
dan mencintainya. Itu kewajiban kita terhadap Rasul. Kenapa kita harus mencintainya? Ada beberapa alasan. Yang paling pertama dan utama, karena memang tuntunan agama dan tuntutan agama. Karena memang agama mewajibkannya. At-Taubah mengisyaratkan. At-Taubah ayat 24. Ada 8 yang dicintai manusia. Tapi kalau 8-8-nya itu semuanya lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, maka Allah menyampaikan, tunggu akibatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Katakanlah Muhammad, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, pasangan hidup kamu, keluarga kamu, harta yang berlimpah, perniagaan yang kamu takut akan rugi, dan tempat tinggal yang kamu senangi, ada 8. Jika yang 8 ini lebih engkau cintai, ahabba ilaikum, lebih kau perhatikan daripada minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih, daripada Allah, Rasulnya dan jihad fi sabilillah, fatarabbasu, maka nantikanlah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan urusannya. Maksudnya sampai Allah mendatangkan hukumannya. Itu yang pertama. Ada hadis yang jelas, sangat jelas. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, la tu'minu ahadukum, kalian, atau la yu'minu ahadukum, tidak beriman, maksudnya tidak sah, tidak beriman seseorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku menjadi orang yang lebih dicintainya, sampai Rasulullah lebih dicintainya, min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain, daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Jadi memang kalau kita sudah berada di dalam agama Islam, ada kewajiban selain mengimani Rasulullah, selain mentaatinya, selain menteladaninya, adalah mencintainya. Tentu saja selain mencintai ada membelanya. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua, kenapa kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Supaya kita digabungkan, supaya kita bisa dikumpulkan bersama Rasulullah. Suatu hari Rasulullah mau memimpin sholat, qomat sudah dikumandangkan, tiba-tiba ada orang dari belakang menyeruak ke depan, seorang Arab gunung. Dia bertanya, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawabnya, berbalik ke kiblat lalu sholat. Selesai sholat, Rasulullah berbalik ke belakang ke jamaah dan bertanya, mana tadi yang bertanya? Dengan rada-rada takut, seorang Arab gunung itu mengatakan, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah,
Mata a'dadtalaha. Kamu nanya hari kiamat, apa yang sudah kau persiapkan? Dia dengan agak gemetar juga, la, tidak ada, la sholata wala siyama wala sodaqah. Sholatku gak banyak, saumku gak banyak, sodakohku gak banyak. Ini cukup tawadhu. Sebetulnya banyak orang itu ibadahnya itu, tapi salah satu karakter sahabat itu sebanyak apapun beribadah itu ciri pecinta yang sejati. Karakter pencinta sejati adalah tidak merasa banyak sebanyak apapun yang dia berikan, dan selalu merasa banyak sekecil apapun yang dia terima. Itu karakter cinta. Makanya orang yang benar-benar mencintai Allah tidak akan merasa banyak sebanyak apapun ibadah dia. Itu salah satunya. Bisa dipastikan kalau sebaliknya, sedikit ibadah merasa banyak, pasti tidak ada cinta di dalam ibadahnya. Padahal makom cinta, makom mahabbah, positioning cinta itu sebetulnya puncak pencapaian spiritual manusia. Itu cinta itu. Di spiritual orang itu makin tinggi ditandai dengan kecintaan yang tinggi. Tidak ya Rasulullah, sedekahku gak banyak juga. Kata Rasulullah, masih kata orang tadi, melanjutkan, walakin, tetapi sesungguhnya aku hibbullah wa rasulah. Aku cuma punya modal mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah menjawab langsung saat itu juga, anta ma'a man ahbabta. Kalau memang seperti itu, engkau akan selalu bersama yang engkau cintai. Pecinta itu dipastikan akan selalu bersama dengan yang dia cintai. Kalau yang dia cintai adalah jabatan, otaknya otak jabatan, omongannya omongan jabatan, semua gerak-geriknya jabatan semuanya, bukunya buku tentang jabatan itu. Karena yang dia cintai adalah jabatan. Kalau yang dia gilai, yang dia maniaki, yang dia cintai adalah bola, bangun ngobrolnya bola, temannya teman-teman bola semua, bangun malam untuk nonton bola, sama-sama bareng nonton bola, paginya dibahas, padahal sama-sama nonton, sudah cukup sebetulnya sama komentar juga, tapi dia bahas lagi itu. Kalau dalam dadanya, dalam hatinya dia mencintai bola, maka bola sangat berpengaruh kepada kehidupan dia. Manusia itu, siapapun itu pasti akan sangat dipengaruhi hidupnya oleh orang yang dia cintai. Yang dia cintai Hitler, dia dipengaruhi oleh Hitler itu. Yang mempengaruhi dia itu ada Mussolini, itulah yang akan mempengaruhi dia. Yang mempengaruhi dia Bung Karno, ya dia akan sangat dipengaruhi hidupnya oleh Bung Karno. Manusia hidupnya akan sangat dipengaruhi oleh yang dia cintai. Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan digabungkan bersama yang engkau cintai. Dari satu sisi memang batin manusia itu akan selalu menyatu dengan yang dia cintai. Dalam arti dia sangat dipengaruhi oleh yang dia cintai. Gaya hidupnya sangat dipengaruhi oleh yang dia cintai. Itu makna yang pertama, anta ma'aman ahbabta. Makna yang kedua, memang kita benar-benar dikumpulkan bersama Rasulullah yang kita cintai di akhirat. Memang kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah itu. Itu makna yang kedua. Karena selain hadis Anas ini Anas bin Malik menceritakan itu, Abu Dzar juga berkali-kali bertanya itu, wahai Rasulullah, kalau di dunia ini kita bareng-bareng, ada orang bareng-bareng hidupnya, kesana sini bareng terus, amalnya beda-beda,
Engkau kan amalnya pasti di atas rata-rata semua, di atas kami semua. Nanti di akhirat, andaikan kami masuk surga, pasti tidak ketemu lagi dengan engkau. Dalam kepala sahabat itu seperti itu. Dia tidak mikirin surga mana segala macam, tidak. Nanti kalau di akhirat dikumpulkan gak ya dengan Rasulullah? Di dunia ini kita berkumpul dengan Rasulullah ini. Ternyata yang lain juga pikirannya sama itu. Yang dia pikirin itu apakah di akhirat dia bersama dengan Rasulullah. Fenomena apa itu bapak-bapak? Itulah fenomena cinta. Ingin selalu bersama Rasulullah. Jawaban Rasulullah sama. 3 kali ditanya oleh Abu Dzar, jawabannya sama. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama yang engkau cintai. Itulah alasan kedua kenapa kita mencintai Rasulullah, supaya hidup kita sangat dipengaruhi oleh Rasulullah. Gerak-gerik kita, omongan kita dipengaruhi oleh Rasulullah. Yang kedua, supaya kita bisa digabungkan di akhirat bersama Rasulullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita mencintai Rasulullah? Supaya mudah dan nyaman, nikmat menjalankan semua sunnahnya. Sunnah Rasulullah itu banyak. Akan sangat berat kalau kita melakukannya terpaksa, tanpa cinta. Pasti berat. Pekerjaan yang paling berat adalah pekerjaan yang di dalamnya emosi tidak ikut, yang di dalamnya tidak ada rasa cinta atau terpaksa. Itu berat sekali. Maka Rasulullah, Allah dan Rasulnya menyuruh kita mencintai Rasulullah, menyuruh mencintai Allah, supaya cinta itu menjadi kekuatan besar, menjadi mesin besar yang kuat speknya dalam menjalankan sunnah itu, supaya meringan. Kalau cc-nya kecil kan ditanjakan di gas itu ngeden itu kendaraan itu, nggak lancar. Coba kalau cc-nya 3000 cc kan ringan sekali itu. Kalau cinta seseorang itu besar di dalam hati itu, maka amalan sunnah itu gampang, menjalankan semua ketaatan itu gampang aja, ringan aja. Kenapa kita berat menjalankan ibadah-ibadah sunnah itu? Karena spek di dalam dada kita masih 500 cc mungkin, atau di bawah itu. Tidak sampai 3000 cc. Robert Gilman, seorang sosiolog, menyebut 3 level orang mentaati seseorang. Yang pertama, taat karena takut. Karyawan terhadap bos, pembantu terhadap majikan, dia taat, tapi karena takut dipecat, takut dikurangi gajinya, ketaatannya tersiksa, menyiksa dia itu. Dan ketaatan itu ketaatan paling bawah. Gilman menyebutnya complaint. Kedua, ketaatan karena kita tahu ada manfaat pada ketaatan itu. Seorang pasien taat kepada dokter, suruh minum obat ini satu hari 3 kali. Taat itu karena ketaatannya bermanfaat buat dirinya langsung. Nah, cukup rasional ini. Seorang mahasiswa patuh terhadap dosennya karena kepatuhannya bermanfaat buat nilai dia itu. Itu ketaatan sudah melibatkan rasional. Itulah internalisasi namanya. Atau ada juga yang menyebut ketaatan karena terhadap yang punya otoritas disebut otoritatif. Seorang arsitek, seorang pelaksana bangunan memanggil konsultan bangunan. Kata bangunan, ini agak salah ini, konstruksinya agak seperti ini. Terus dipatuhi semuanya itu. Karena dia punya otoritas berurusan dengan bangunan. Seperti tadi juga sama, dokter punya otoritas untuk ditaati seorang
pasien. Dosen punya otoritas untuk ditaati oleh mahasiswa. Ini sudah level 2 dan ini sudah masuk kepada wilayah lebih nyaman dari yang pertama. Dan ada yang terakhir, puncaknya ketaatan. Ketaatan karena cinta, karena mahabbah. Itu ketaatan yang sangat menyenangkan. Dilukiskan di dalam perjanjian Hudaybiyah itu. Ada yang melukiskan bagaimana sahabat Nabi itu kalau Rasulullah berbicara, berkumpul berdesakan di depan, mendengarkan dengan fokus. Bahkan Rasulullah meludah diterima dengan tangan, diusapkan ke wajah. Rasulullah menyuruh seseorang, bangga disuruh Rasulullah itu. Itu gejala apa? Gejala cinta, gejala mahabbah. Senang, diperintah Rasulullah itu senang yang luar biasa itu, bangga sekali. Itu gejala cinta. Seorang guru, dosen yang mengajar dengan cinta dan disenangi anaknya akan lebih efektif mengajar daripada guru yang tidak disukai, tidak dicintai oleh murid-muridnya. Seorang ayah dan ibu yang mendidik anaknya dengan cinta, atau seorang ayah yang dicintai, orang tuanya dicintai, anaknya akan lebih efektif mendidik anaknya karena anaknya mencintainya. Itulah yang disebut dengan identifikasi. Pecinta ingin mengidentikan dengan yang dia cintai. Itulah fans terhadap idola. Fans ingin mengidentikan dirinya dengan idolanya. Itulah puncak dari ketaatan, yaitu ketaatan karena cinta. Itu yang ketiga. Kenapa mencintai Rasulullah? Untuk membalas kecintaan kita terhadap Rasulullah. Yang keempat, karena kecintaan Rasulullah kepada kita. Kenapa kita mencintai Rasulullah? Karena kecintaan Rasulullah kepada kita, yaitu membalas cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam sirah, di dalam hadis banyak sekali teks-teks yang menceritakan bagaimana Rasulullah sangat mencintai kita. Bahkan keimanan kita itu adalah keimanan yang sangat mengagumkan. Rasulullah merindukan, bahkan kita disebut saudara. Sampai sahabat bertanya, bukankah kami saudara wahai Rasulullah? Enggak, kalian sahabat aku. Saudaraku adalah mereka yang hidup setelah aku wafat. Mereka beriman kepadaku, mereka taat kepadaku, mereka membelaku hanya dengan membaca sejarah saja. Itulah orang yang keimanannya mengagumkan. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi ar-rahmah wa amarna bimtithali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa wa'lamu anna Allaha qad wa'ada liman ittaqaw bidukhulil jannah wa tawa'ada liman ahsahu bidukhuli jahannama ma'wa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Wa khususan untuk saudara-saudara kita di Palestina yang terjajah dan tertindas. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma anji ikhwanana al mustad'afina fi Filistin. Allahumma sabbit imanahum. Allahumma thabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma kullahum wa la takun alaihim fa innahu la hawla lahum wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkurullaha ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim.